kasih Pak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar pagi ini. Mohon izin saya mau share screen terkait dengan materi saya. Ya, yang pertama adalah ini menarik untuk sekarang topik ini kita angkat dikarenakan banyak khususnya di kota-kota di Indonesia ini para pengembang menjual dengan kalimat TOD. Jadi orientasinya ketika kita bicara TOD, Transit Oriented Development, harusnya yang pertama kali adalah dilihat transitnya, di mana transitnya, yaitu titik pertemuan antara sistem angkutan umum massalnya gitu ya, baru dikembangkan. Nah, banyak sekarang kita lihat di Jabodetabek khususnya ada pengembangan kawasan hanya nempel kepada stasiun saja gitu ya, tetapi tidak melihat secara kawasan. Oleh karena itu saya ingin mencoba kita lihat dulu nih dari definisi supaya nggak salah gitu ya, karena ada dia pengembangan nempel sama stasiun dibilang TOD ya. Banyak yang sekarang sudah terbangun itu seperti Tanjung Barat gitu ya, di mana itu ada perumahan pemukiman yang high rise building gitu ya, vertikal tempel ke stasiun, dia sampaikan itu adalah TOD. Padahal pengertian daripada kawasan TOD atau definisi TOD adalah memang konsep di mana pengembangan di sekitar simpul transit. Artinya memang ya simpul transitnya dulu, kemudian kita lihat pola pengembangan yang kata kuncinya harus terintegrasi, baik itu secara fisik di jaringan angkutan umum massalnya, kemudian atau jaringan angkutan umumnya, kemudian juga dengan moda-moda transportasi yang ada gitu ya, termasuk moda transportasi non-motorized transport, pesepeda, kemudian juga di kawasannya itu ada campuran padat gitu ya, atau mixed use, kemudian dia densify-nya juga diatur, kemudian yang gak kalah penting adalah konektivitas di antara bangunan. Nah, kalau kita lihat definisi yang ada di Permen ATR nomor 16 tahun 2017 terkait dengan kawasan berorientasi transit, maka dia memiliki jarak. Jadi diatur kawasan itu sedemikian rupa dalam radius ya 400 sampai 800 meter sesuai dengan tipologinya. Ini yang definisi yang sekarang harus ada pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang orientasinya yang biasa keluar negeri, di mana di sana ada di kayak Singapura ada Sengkang gitu ya, kawasan TOD Sengkang, di mana dia punya radius kemudian ditata, diatur begitu ya, yang memiliki prinsip-prinsip atau pola pendekatan TOD. Ya, satu harus ada sistem transitnya gitu ya. Kedua, dia harus memiliki jalur pejalan kaki yang nyaman, aman, kemudian lancar, kemudian kemudahan gitu untuk mencapai. Kemudian juga dia punya jalur sepedanya, karena konteks TOD adalah mendekatkan semua fungsi-fungsi tata guna lahan yang mixed use tadi, maka cukup dilakukan dengan bisa berjalan kaki atau bersepeda. Nah, yang ketiga konsepnya, prinsipnya adalah dia harus terkoneksi gitu ya, satu dengan yang lain antara tata guna lahan, sehingga ini mendekatkan orang untuk bisa menggunakan kepada sistem transitnya. Dia terhubung dengan sistem transitnya, di mana sistem transitnya itu backbone-nya menggunakan sistem angkutan umum massal, baik berbasis rel maupun berbasis jalan. Kemudian dia mixed use, di dalam kawasan itu dia harus mixed use, tata guna lahannya yang tercampur, ada pemukiman, ada sekolah, ada pendidik, ada perkantoran, ada komersial, di mana itu mendekatkan sebenarnya tata guna lahan itu untuk memenuhi kebutuhan orang di dalam satu kawasan. Dan dia harus densify, dia harus padatkan gitu ya, supaya jaraknya itu bisa terjangkau dengan jalan kaki, dengan sepeda gitu ya, tidak harus menggunakan kendaraan, dan dia compact gitu ya. Oleh karenanya prinsip ini harus ada dulu di dalam konsep TOD. Jadi tidak semata-mata ada bangunan apartemen tempelkan stasiun, itu kita sebut sebagai TOD gitu ya. Itu namanya TAD.
Ya, jadi transit junction development. Jadi pengembangan itu ya cuma menempel saja gitu ya, tetapi dia bukan pengembangan secara kawasan. Nah, oleh karena itu pemerintah ini membuat kebijakan regulasi yang sudah ada diatur di dalam tata guna bangunannya itu Permen ATR nomor 16 tahun 2017, dan kalau untuk sistem transitnya itu diatur oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan Perkab BPTJ tahun 2017 gitu ya. Bagaimana persyaratan TOD itu harus dipenuhi sehingga orang nggak terjebak lagi dengan penjualan atau dari teman-teman pengembang yang menyatakan TOD tetapi nggak ada fasilitas jalannya, pejalan kakinya kurang memadai, nggak ada jalur sepedanya gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena dia compact, dia konektivitasnya itu diperhitungkan sehingga jalur tersebut cukup dilakukan dengan berjalan kaki dan bersepeda gitu ya, karena jaraknya dekat. Nah, regulasi-regulasi inilah yang sekarang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk dipatuhi gitu ya. Permen ATR 16 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, di mana kriterianya sudah jelas di sana. Kalau dia tipologinya regional pusat pelayanan kota, maka minimal apa saja moda transit yang harus ada gitu ya. Ada MRT, ada LRT, ada BRT, ada mikrobus gitu ya. Di mana ini menjadi backbone-nya gitu. Kemudian itu juga dengan tipologi subkota maupun lingkungan. Nah, bagaimana kalau Kementerian Perhubungan mengatur dalam sisi transportnya? Nah, aspek-aspek di dalam TOD ini harus dipenuhi. Makanya ketika pengembang ingin membuat suatu kawasan TOD itu harus memenuhi dari secara tata guna lahannya mengikuti daripada Permen ATR 16 tahun 2017, tentunya dia akan masuk di dalam revisi masuk dalam RT/RW satu daerah gitu ya, atau untuk penetapan dia sebagai TOD. Baru nanti diatur dalam aspek transportasinya. Ada 5 aspek yang diatur dalam DPTJ, ada aspek angkutan umumnya, angkutan umum massalnya, ada aspek keterhubungannya, aspek pejalan kaki, aspek sepeda, dan aspek peralihan moda. Karena dia terkoneksi antara sistem transit dengan pengembangan kawasan, maka itu peralihan moda sangat penting buat orang berpindah ya secara mudah, secara cepat dan lancar gitu ya. Nah, kalau dalam Permen ATR itu sudah diatur bagaimana TOD kota sebagai pusat layanan kota, pusat perekonomian dia sifatnya berfungsi sebagai primer, budaya regional, skala layanan regional, dan headway-nya harus kurang dari 5 menit sehingga angkutan umum massal itu diminati karena ada kepastian layanan, dia cepat dan headway-nya orang nunggu nggak terlalu lama gitu ya. Itu juga subkota yang berada di kawasan sebagai sub pelayanan kota. Sama ini sudah diatur dalam Permen ATR 16 tahun 2017, gitu juga TOD lingkungan yang berada di pusat kawasan lingkungan. Nah, ini semua juga diatur untuk memastikan bahwa kebermanfaatan TOD itu dijamin gitu ya. Bahwa kenapa itu diatur supaya manfaat itu bisa dirasakan baik oleh pengembang, baik oleh si pembeli atau customer gitu ya, membeli kawasan atau tinggal di kawasan, dan juga untuk lingkungan sehingga dia bisa mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi gitu ya, karena semua terkoneksi kemudian dipadatkan ya rapat gitu sehingga orang cukup menggunakan kendaraan sepeda atau berjalan kaki gitu ya karena jaraknya dekat. Kedua, membuat penghuni itu untuk hidup. Jadi skalanya itu adalah skala manusia. Jadi kawasan itu kita buat skala manusia untuk berjalan kaki, micro mobility, bisa pakai skuter, bisa pakai sepeda gitu ya. Yang nggak kalah pentingnya adalah dia bisa mengurangi emisi karbon. Nah ini yang penting. Kenapa? Karena memang pencemaran di kota-kota, terutama di Jakarta juga atau Jabodetabek juga cukup tinggi gitu ya. Kemudian menyediakan akses yang lebih baik di dalam pemenuhan
untuk kebutuhan orang untuk melakukan menjalankan aktivitas kehidupan, gitu ya. Kemudian menstimulasi ekonomi lokal, memberikan akses yang lebih baik di kawasan kota dan subkota, memberikan akses lebih baik untuk hiburan rekreasi karena jaraknya dekat, baik itu kawasan komersialnya, kawasan pendidikan, kawasan pemukiman, sehingga dia dapat melakukannya dengan mudah, gitu ya. Dan yang nggak kalah penting, ini bagian dalam merevitalisasi area perkotaan, gitu ya, supaya tidak terlalu banyak kawasan-kawasan kumuh di dalam perkotaan, gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah kita membuka ruang terbuka hijau yang lebih baik, yang lebih asri, lebih nyaman, sehingga orang mau. Kita bisa lihat sekarang ini ya, bahwa beban Jakarta itu ya, khususnya di kawasan tol juga, walaupun sudah dibuat ganjil genap, juga masih macet, terutama hari Jumat, gitu ya, ketika orang pulang, atau hari Senin pagi ketika orang berangkat. Nah, ini sudah dilakukan di Jakarta dengan ganjil genap, tetapi jaringan jalan tol kalau kita lihat masih penuh. Kenapa? Karena tadi pola pergerakan orang yang dari wilayah pinggiran ke kota masih mengandalkan kendaraan pribadi. Nah, ini harus diatasi dengan berbagai cara. Satu adalah angkutan umum massal yang kita perbaiki. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 12 Juli ini LRT sudah mulai akan dioperasikan, sehingga harapannya kalau angkutan umum massal sudah tersedia dengan baik, terkonektivitas di dalam kawasan-kawasan TOD di Jabodetabek, sehingga orang mau shifting, gitu ya, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi angkutan umum massal. Kita tahu bahwa populasi komuter tiap hari itu kurang lebih ada 1,3 juta orang nih maju, gitu ya, dari wilayah Jabodetabek ke wilayah Jakarta, sehingga beban jaringan jalan itu cukup besar. Oleh karenanya, dengan adanya LRT ini harapannya bisa mengurangi, gitu ya, kasih pilihan. Jadi kita bukan hanya mengatur penggunaan kendaraan pribadinya, tetapi kita kasih opsi untuk menggunakan angkutan umum massal yang nyaman, aman, dan ada kepastian layanan. Insya Allah LRT akan beroperasi di bulan Juli dari rutenya dari wilayah Bekasi, dari wilayah Cibubur, yang untuk catchment area di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor serta Depok. Bekasi itu adalah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, serta di sebagian masuk kepada pusat-pusat kota tersebut Jakarta. Jadi kalau kita lihat nanti interkoneksinya baik LRT, MRT, kemudian BRT Transjakarta itu bisa saling terkoneksi orang, sehingga lebih mudah ketika dari awal dari rumah, dari Bekasi, dari Bogor, Depok, dia menggunakan angkutan umum, sehingga nanti di dalam perkotaannya juga dia akan menggunakan berjalan kaki, kemudian juga angkutan umum yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan di kota. Nah, ini juga mendorong kepada para pengembang properti yang dulu masih berorientasinya adalah landed, gitu ya, agak sprawl, gitu ya. Kemudian di tahun-tahun mulai tahun 2000-an sampai tahun 2020 ini sudah mulai mendekat nih ke arah stasiun-stasiun, ke arah sistem angkutan umum massal, ke arah MRT. Jadi ada pola pengembangan kawasan yang memang ini tadi bertujuan untuk mixed use, gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya di 2014 sampai 2017, baru Jakarta ini yang coba mendekatkan jadi pengembangan properti di sekitar kawasan stasiun angkutan umum massal, ya. Tapi untuk di wilayah Bodetabek itu masih jauh, itu masih sedikit yang untuk mendekatkan kepada area-area stasiun. Tapi mereka berorientasi kepada jaringan jalan tol, gitu ya. Jadi ada jaringan jalan tol di pengembangan kawasan. Kalau bisa keluar tol langsung terkoneksi dengan kawasan pemukiman kayak Alam Sutra, kemudian dan wisata dan sebagainya, di mana dia memiliki akses tol khusus, gitu. Begitu keluar tol langsung masuk pemukiman atau kawasan mereka. Orientasinya masih pada car oriented, gitu ya, masih kendaraan pribadi. Tetapi setelah tahun 2016
keluarnya Permen ATR 16 tahun 2017 ini mulai berubah polanya. Sekarang banyak pola pengembangan kawasan itu mendekatkan kepada stasiun atau sistem transit, baik itu berbasis jalan maupun berbasis rel. Kita bisa lihat kurang lebih ada di Bekasi ada 5 kawasan TOD dari mulai Bekasi Timur Gerindika, kemudian juga ada Bekasi Barat Revo, kemudian Cikunir 1, Cikunir 2 sampai Jati Bening. Nah, ini tujuannya adalah untuk ini. Kita kenapa butuh angkutan massal supaya orang mau berpindah sehingga kemacetan penggunaan kendaraan pribadi menjadi berkurang. Sehingga pengurangan volume kendaraan pribadi berkurang sehingga kapasitas juga bisa dipenuhi oleh jalan-jalan. Nah, kalau kita lihat isu yang berkembang sekarang ini, walaupun ganjil genap di kawasan DKI, itu tolnya sekarang jadi macet. Kenapa? Karena orang nunggu di tol. Begitu dia mau turun ada polisi, dia tunggu di tol gitu ya. Sampai batasnya jam 10 selesai baru dia turun. Sehingga ini kadang-kadang tolnya juga jadi macet gitu ya. Dikarenakan banyak orang yang hari ganjil dia pakai mobil genap, nggak bisa turun, dia tunggu tuh. Nah, makanya sekarang ada patroli di PJR untuk jalan tol supaya tidak menunggu, supaya dia bisa keluar di rem in atau di rem out ya, jaringan jalan tol. Nah, BPTJ selaku Badan Pengelola Transport Jabodetabek dia juga punya target. Memang targetnya di 2020 harapannya dia bisa shiftingnya itu meningkat gitu ya. Tetapi faktanya sekarang dari 2016 kita moda share-nya itu masih kecil 10-15%. Di 2019 harusnya targetnya 40%, kita hingga saat ini baru 25-30%. Nah, ini masih ada gap. Oleh karena itu harapannya nanti setelah ada LRT Jabodebek dia beroperasi, moda share-nya bisa meningkat. Oleh karena itu, di dalam setiap stasiun-stasiun moda LRT, moda angkutan umum massal tadi harus kita fasilitasi dengan kawasan-kawasan pemukiman, kawasan komersial atau kawasan-kawasan TOD. Ya, orang cukup menggunakan micromobility dan sistem angkutan umum massal. Nah, kalau lihat dari pedoman untuk kapan kita harus menggunakan atau merencanakan untuk angkutan massal, kita harus lihat berapa populasi atau moda share yang kita inginkan untuk menggunakan angkutan massal. Jadi kalau kapasitas lihat daya angkut dalam jumlah satuan moda per jam, kita bisa lihat kalau kita menggunakan angkutan massal maka lebih banyak orang yang bisa kita pindahkan. Nah, ini yang Pak Presiden sering gaungkan, move people not car. Jadi kita pindahkan orangnya bukan kendaraannya untuk masuk kota. Sehingga pengembangan sistem angkutan umum massal ini terus digalakan di DKI. Oleh karenanya Jabodetabek itu khususnya DKI juga mengatur turunannya setelah sudah ada Permen ATR 16 tahun 2017 ya, maka perda-perda terkait dengan TOD ini gitu ya, itu juga mulai digaungkan baik itu di dalam tataran RT/RW, direvisi RT/RW dulu perda RT/RW-nya sekarang sudah direvisi terkait dengan penentuan kawasan-kawasan TOD, di mana aturan-aturan itu memenuhi prinsip-prinsip perencanaan dan kriteria-kriteria kawasan yang ada. Hanya saja di Jabodetabek ini tantangan yang paling besar dalam pembangunan TOD satu adalah sektor pembiayaan. Kenapa? Karena kita memang belum ada nih contoh best practice TOD di Indonesia yang benar-benar gitu ya. Artinya dari sisi pembiayaan yang menggunakan pihak ketiga kemudian berkolaborasi dengan pemerintah, ini baru digagas gitu ya, seperti TOD Poris Pelawat gitu ya, sudah ada investornya tetapi masih harus memenuhi segala kriteria yang ada di aturan baik Permen ATR maupun juga di Perkara BPT. Itu juga kelembagaannya.
Ketika ada kawasan, maka yang paling penting adalah siapa yang mengelola kawasan tersebut. Nah, permasalahan kewenangan antara nasional, provinsi, kabupaten, kota untuk masing-masing tipologi TOD ini memang harus diturunkan, sehingga memang ini menjadi tantangan buat pemerintah membuat regulasinya, baik itu dalam menentukan siapa yang menjadi badan pengelola kawasan, sehingga terkait dengan integrasi untuk moda angkutan massalnya, moda untuk feedernya ini bisa dikelola dengan baik. Yang kedua, infrastruktur dalam konsep TOD ini melibatkan bukan hanya satu pihak, tapi semua stakeholder, baik itu operator, baik itu kawasan pengembangan, baik itu juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang membangun infrastruktur dari dan menuju kawasan TOD. Yang ketiga, tata ruang. Nah, oleh karena itu hampir di wilayah Jabodetabek sekarang dilakukan revisi RT RW-nya untuk mengakomodir kawasan-kawasan khusus TOD. DKI sudah, Bekasi sedang berjalan, sekarang sudah masuk di gubernur, kemudian Bogor alhamdulillah sudah selesai di keluar Perda 6 tahun 2021, itu juga Kabupaten Bogor di wilayah Jabodetabek sedang melakukan revisi RT RW untuk mengakomodir, salah satunya adalah kawasan khusus TOD. Nah, karena dia multi stakeholder, maka pemerintah harus membuat atau ada aturan turunannya. Setelah Permen ATR, maka harus ada jiplak definisi bagaimana standar spesifikasi, standar kriteria untuk kawasan TOD dan bangunan, kawasan TOD dari sisi dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh di luar negeri yang memang sudah ada, dan memang bagaimana kawasan TOD itu dia menyediakan fasilitas pejalan kaki yang terkoneksi antar bangunan dari dan menuju tata guna lahan yang tercampur. Shanghai sudah berubah, kemudian juga di San Francisco juga sudah berubah bagaimana TOD. Nah, ini yang relatif banyak perubahan drastis itu adalah di Korea, di mana tadinya jaringan jalan tol dirubah kemudian menjadi kawasan pedestrian yang nyaman dan menjadi ruang publik sehingga orang bisa melakukan sosialita gitu ya. Jadi pendekatannya kepada humanis gitu ya. Di kota ini untuk manusia, bukan untuk kendaraan, sehingga pola-pola pendekatan skala kota itu berbasis manusia, yaitu mendekatkan cukup dengan bisa berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan angkutan umum massal. Nah, dari contoh-contoh itu Jabodetabek sudah mulai berbenah. Dalam Bogor Raya Vision Plan Kota dan Kabupaten Bogor sudah merencanakan TOD lanjutannya setelah dari LRT Cibubur, kemudian masuk ke Kabupaten Bogor, dan juga masuk ke kota. Makanya kawasan-kawasan TOD ini diakomodir bekerja sama antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan dan para pengembang untuk menjadi kawasan-kawasan TOD berbasis angkutan massalnya adalah LRT Jabodetabek. Di sana ada Gunung Putri, ada Tanah Baru, ada Cibanon, ada Laladon, dan seterusnya, di mana ini untuk mengakomodir. Dan itu ada di Perpres 55 tahun 2018 terkait dengan TOD skala kota dan TOD subkota dan lingkungan. Kita kurang lebih punya 24 skala kota dan punya 30 skala subkota dan lingkungan. Nah, ini lokasi yang sudah dituangkan dalam Perpres, sudah dikaji baik oleh daerah maupun pusat, sehingga kawasan-kawasan ini nantinya akan berkembang untuk selain meningkatkan ekonomi, efisiensi orang dalam menggunakan mobilitas, yang gak kalah penting adalah bisa memecahkan masalah kemacetan ke depan. Nah, ini yang menarik adalah di duku atas nanti akan pertemuan 5 moda antara MRT, BRT, KRL, KA Bandara, dan juga LRT. Sehingga ini menjadi kawasan, harapannya akan menjadi kawasan yang benar-benar kawasan TOD berbasis transit oriented development yang memang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, ini sekedar ilustrasi bagaimana
dalam satu kawasan itu perpindahan orang itu lebih mudah dari angkutan umum massal kepada feedernya, itu juga mau ke keterhubungan dengan bangunan-bangunan tata guna lahan baik komersial, residensial dan lainnya yang saling terkoneksi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya nggak lewat gitu ya. Nanti harapan saya sih lebih banyak kita dalam sesi diskusi. Waktu saya kembalikan kepada